mengucapkan terima kasih atas jemaat yang sudah datang tepat waktu, karena ini merupakan rasa hormat kita kepada Tuhan yang menginisiasi penyelenggaraan ibadah pada pagi hari ini. Jemaat sekalian, kita memasuki minggu Advent yang ketiga, di mana kita menyalakan 3 buah lilin, 2 lilin berwarna ungu, dan hari ini kita menyalakan lilin berwarna merah muda. Merah muda ini melambangkan sukacita, dalam bahasa Latinnya gaudet, artinya sukacita. Jadi minggu ini kita menyambut dan menanti kedatangan Tuhan yang kedua kali juga dengan penuh sukacita. Minggu ini juga disebut sebagai Minggu Gembala, di mana gembala adalah manusia pertama yang menerima berita sukacita Natal dari para malaikat. Jemaat sekalian, mari kita mulai ibadah ini, kita siapkan hati kita dengan penuh rasa syukur. Kita nyanyikan lagu ini, kebaikan Tuhan ada di sepanjang hidup kita. Di dalam tanganmu
Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, Tuhan pencipta alam semesta, yang kasih karunia-Nya tidak pernah meninggalkan kita, yang memelihara ciptaannya sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita dengan bersuka cita kita sambut Tuhan kita. Hai dunia, gembiralah. Hai dunia, gembiralah dan sambut Raja-Mu.
Jemaat sekalian, kita sudah menerima anugerah Tuhan yang begitu besar. Namun apakah kita masih hidup sia-sia dalam anugerahnya? Apakah kita masih ada dosa yang mengikat kita, yang tidak mau kita lepaskan, enggan kita lepaskan? Karena itu sepertinya memuaskan kita. Apakah masih ada ketakutan-ketakutan, tidak percaya kepada Tuhan, kekhawatiran yang berlebihan? Mari kita bawa semua di dalam doa kita kepada Tuhan. Saya mengajak jemaat untuk menundukkan kepala. Kita tenangkan hati kita. Kita minta Roh Kudus berbicara kepada kita. Kita minta Roh Kudus menyingkapkan hal-hal apa yang masih tidak berkenan di hadapan Tuhan. Jemaat sekalian, Tuhan berkata bahwa bila kita mau menyerahkan segalanya kepada Tuhan, dosa-dosa kita mau serahkan, kita tidak mau lakukan lagi, kita mengakuinya, Tuhan akan mengampuninya. Apabila ada beban berat hidup, bawalah kepada kaki Yesus. Dia akan menolong, dia tidak pernah melepaskan engkau. Berserah
Berita sukacita, berita anugerah bagi kita sekalian terambil dari Mazmur pasal yang ke-33 ayat 20 sampai 21 yang berbunyi demikian. Jiwa kita menanti-nantikan Tuhan, Dialah penolong kita dan perisai kita. Ya, karena Dia hati kita bersukacita, sebab kepada namanya yang kudus kita percaya. Amin. Bapak Ibu sekalian, petunjuk hidup baru kita terambil dari Filipi pasal 4 ayat 4 sampai 5. Kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Jemaat sekalian, sukacita itu bukan hanya happy face yang pura-pura ya, tetapi berasal dari dalam hati yang tulus, hati yang memiliki Tuhan, yang bersandar kepada Tuhan. Saya minta jemaat untuk memberikan senyum yang tulus kepada saudara sekalian di sekitarnya. Ya. Bagaimana dunia rasanya lebih terang setelah melihat senyum? Kalau gitu kita ucapkan sekali lagi ini ya, dengan penuh semangat. Filipi 4 ayat 4 sampai 5. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Amin. Mari kita rayakan kasih setia Tuhan. Hidupku
masuk ke dalam firman Tuhan, saya ingin mengilustrasikan sesuatu. Bu Elia sudah maju ke depan. Saya memegang Bu Elia lengannya, Bu Elia juga memegang tangan saya. Kemudian Bu Elia melepaskan tangannya. Saya masih memegang dia. Kemudian Bu Elia narik tangannya, tapi masih saya pegang. Bu Elia terlepas nggak Bapak Ibu? Tidak ya? Ya, terima kasih Bu Elia. Itu menggambarkan bahwa Tuhan itu memegang kita. Walaupun kita melepas tangan Tuhan, tapi Tuhan tidak pernah melepaskan kita. Itu juga mencerminkan bahwa Dia selalu ada untuk kita, berkorban bagi kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Karena janjinya seperti fajar pagi hari. Malam tidak selalu malam, akan datang siang, akan datang pagi, matahari akan terbit. Janji Tuhan seperti itu. Janjimu seperti fajar pagi hari. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tak betapa dalam kasih. Janjimu Tuhan seperti fajar. Janjimu seperti fajar pagi hari. Pertolonganmu tidak pernah terlambat Tuhan. Yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir. Kami tahu betapa dalam kasih. Dan ku tahu betapa dalam kasih. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak sanggup, ku tahu ku tak sanggup. Janganlah Tuhan tempat jawabanku. Kami tahu kami tidak pernah sendiri. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri. Sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memasangku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Mari kita satu dalam doa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur untuk seluruh kebaikan-Mu bagi setiap kami. Terima kasih kalau pagi hari ini kami diberikan sebuah anugerah, sebuah kesempatan yang begitu berharga. Kami boleh datang ke rumah Tuhan, bersekutu bersama dengan saudara-saudari kami seiman dan menaikkan
sebuah pujian, sembah dan ibadah kami kepada Tuhan. Bapa, pada saat ini kami rindu waktu kami akan baca dan renungkan firman Tuhan. Mohon pertolongan Roh Kudus bagi kami semua, memampukan kami bisa mengerti, bahkan bisa lakukan dalam hidup kami untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Dan mohon pertolongan Roh Kudus juga bagi hamba-Mu dalam segala kelemahan, kekurangan, keterbatasannya, supaya ia juga dapat menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan baik. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sikat gigi, hirup udara. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Cakep. Saudara, senang sekali saya diberi kesempatan untuk bisa datang beribadah dan melayani di tengah-tengah Bapak Ibu Saudara semua. Saya membawa salam dari keluarga besar STT Saat, Sekolah Tinggi Teologi Seminari Alkitab Asia Tenggara yang ada di Kota Malang, Jawa Timur. Selamat Natal dan Tahun Baru bagi Bapak Ibu Saudara semua. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati dan Bapak Ibu sehat selalu. Dan izinkan saya sebelum mengajak kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, menyampaikan apresiasi juga kepada tim worship, pemusik, pemimpin pujian, singers. Saya baru tahu mereka ternyata pelayanan KU1 dan KU2 sama, datangnya pagi-pagi sekali ya sebelum yang lain datang, terus mengikuti ibadah 2 kali, dengar khotbah yang sama 2 kali. Jadi saya mengapresiasi ya, semoga gak bosan, semoga makin menancap di hati Bapak Ibu semua. Nah saudara, saya mengajak kita buka Alkitab kita dari Lukas 1 ayat 46 sampai 55. Tema yang kita renungkan diberi judul Menyambut Tuhan dengan Sukacita. Ayat 46 sampai 55 dari Lukas pasal 1. Saya mengajak kita membacanya secara bertanggapan Bapak Ibu ya. Saya baca ayat 46, Bapak Ibu membaca ayat 47, lalu kita bertanggapan sampai ayat 55. Di ayat 55 kita baca bersama-sama. Lukas 1 ayat 46 sampai 55, demikian firman Tuhan. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Dan rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tatahnya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia menolong Israel hamba-Nya karena ia mengingat rahmat-Nya. Kita kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Saudara, saya yakin dan percaya setiap kita pernah melihat dan bertemu dengan anak bayi. Anak bayi yang baru lahir, umur kira-kira 1 tahunan begitu saudara ya. Beberapa bulan sampai 1 tahunan. Nah, saya lihat di sini beberapa Bapak Ibu kayaknya anaknya masih anak bayi ya. Mungkin ada yang sudah besar, kalau kita nengok ke belakang kita inget-inget dulu waktu anak kita masih bayi kayak apa dia ya, seperti apa dia. Beberapa saya lihat masih muda-muda ada di sini ya, yang muda-muda mungkin berkata, saya belum nikah Pak, boro-boro bayi, pacar aja belum ada. Oh ya gak apa-apa, meskipun belum punya bayi, belum punya anak, mungkin punya keponakan, mungkin pernah punya adik, atau kalaupun benar-benar gak pernah ketemu bayi, kita dulu juga pernah bayi kan. Jadi paling enggak bayi itu sesuatu yang gak asing buat kita. Tapi pengalaman melihat bayi yang sangat happy, sangat bahagia, kita melakukan sedikit, satu aktivitas kecil aja, dia ketawa terbahak-bahak. Saudara pernah mengalami itu enggak? Kalau belum pernah, saya mau ajak kita lihat satu video singkat tentang satu bayi yang begitu happy, hanya karena satu hal yang sederhana. Durasinya 1 menit, kira-kira 1 menit 50 detik. Nah, saya berharap video ini bisa menghibur kita semua juga. Mari kita lihat sama-sama.
This one, Micah. Look at this one. Saudara bayangkan ya, kita lihat ada anak bayi cuma disobekin kertas. Bahagianya bukan main. Saya ngebayangin nanti kita pulang mungkin boleh coba sobek kertas, kita ketawa nggak kayak dia ya. Nah saudara dikasih Tuhan, rasanya kalau lihat ada bayi se-happy itu cuma gara-gara lihatan kertas disobek, kita yang orang dewasa mungkin bisa timbul rasa sedikit iri mungkin ya. Aduh enak bener jadi dia, cuma lihat kertas disobek bahagia. Saya lihat hidup saya susah rasanya bahagia. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kita nih hari-hari belakangan ini tampaknya ya banyak menjumpai orang yang lebih banyak menangis daripada tertawa. Banyak orang yang menangis karena apa? Karena harga-harga kebutuhan pokok lagi naik, lagi mahal. Karena ada orang-orang yang di PHK karena efisiensi perusahaan. Banyak orang menangis karena apa? Karena sakit penyakit pada diri dia dan orang yang dikasihinya belum sembuh-sembuh. Banyak orang menangis kenapa? Karena hubungannya dengan pasangannya sedang buruk. Ternyata pasangannya berkhianat, pasangannya selingkuh. Entah istrinya, entah suaminya, ternyata punya pria atau wanita lain. Banyak anak-anak remaja menangis karena melihat orang tuanya di ambang pintu perceraian. Banyak anak-anak menangis karena disalah mengerti oleh orang tuanya. Orang tuanya membabi buta, memarah-marahi anaknya tanpa bertanya dulu apa persoalan anaknya. Banyak anak remaja, anak pemuda menangis karena tekanan nilai studi yang dia rasa belajar susah sekali. Ada anak remaja bilang begini, saya belajar dapat 5, saya nggak belajar dapat 5, lebih baik saya nggak belajar. Dia merasa putus asa dengan nilainya nggak pernah bagus-bagus. Oh banyak anak remaja, banyak anak muda menangis karena tidak punya pekerjaan. Karena merasa tidak punya masa depan, karena merasa tidak punya apa-apa. Bahkan dia tidak punya pasangan hidup, rasa kesepian, bahkan dia dibully dan lain sebagainya. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini banyak sekali orang-orang yang lebih banyak menangis daripada tertawa dalam hidupnya. Dan barangkali orang-orang itu juga ada di antara kita, termasuk Bapak Ibu Saudara dan jangan-jangan juga termasuk saya Saudara. Bapak Ibu dalam pergumulan-pergumulan berat yang kita hadapi, mungkin itu membuat kita lebih banyak menangis daripada tertawa. Sehingga Saudara, kita ini merasa kapan ya terakhir saya mengalami sukacita seperti yang disebutkan dalam judul tema renungan kita hari ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita manusia bukan hanya ingin, bukan hanya mau, tapi juga butuh apa yang namanya sukacita itu. Karena tanpa sukacita di dalam hidup kita, saudara, orang yang kehilangan sukacita, hatinya jadinya adanya duka cita. Hatinya adanya jadinya kesedihan, kepedihan. Sesuatu yang menyesakan, sesuatu yang menekan di dalam dada dan jiwanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang kehilangan sukacita itu, waktu dia mengalami tertekan, tersiksa dalam rasa sakit di dadanya, dia berusaha menghilangkan rasa sakit itu. Saya melayani konseling di kampus STT Saat. Beberapa klien yang saya layani, mereka itu saking susahnya menghilangkan rasa sakit itu, mereka berusaha memindahkan rasa sakit di hati dada mereka ke badan mereka. Makanya ada istilah self-harming, melukai diri, melukai tangan. Seolah-olah begitu sakit tangan lebih terasa, di sini lebih berkurang. Saudara, ada orang yang mengalami kehilangan sukacita. Tidak ada sukacita karena dia rasa masalah dia kok gak habis-habis. Masalah satu belum selesai, datang masalah baru. Masalah baru ini belum selesai, datang lagi masalah yang lain. Saudara, dia merasa, aduh hidup saya ini masalah gak habis-habis. Gak bisa saya hilangkan masalah. Daripada masalahnya gak bisa saya hilangkan hidup saya saja dah. Makanya ada orang-orang bunuh diri saudara. Karena dia berpikir waktu dia hilangkan hidupnya, masalahnya ikut hilang. Aduh sedih sekali saudara. Saya berharap hal itu tidak ada di dalam pikiran Bapak Ibu Saudara saat ini. Maka dari itu penting kita untuk belajar apa yang diajarkan firman Tuhan dalam renungan, dalam teks yang tadi kita baca. Saudara yang dikasihi Tuhan, tema kita sekali lagi bunyinya ini. Menyambut Tuhan dengan sukacita.
ada kata sukacita yang menjadi kebutuhan dan kerinduan seperti yang tadi saya jelaskan. Tetapi ada satu kata yang lebih penting daripada kata sukacita itu, yaitu kata Tuhan, saudara. Kenapa? Karena sukacita sejati yang bisa kita rasakan tanpa bergantung pada keadaan hanya didapatkan dari Tuhan yang tidak pernah berubah itu. Saudara, sukacita sejati tidak bergantung pada keadaan, karena keadaan bisa berubah-ubah. Keadaan bisa menjadi lebih baik, misalnya ada waktunya usaha Bapak Ibu lebih lancar. Pekerjaan kita lebih lancar, nilai-nilai sekolah yang kuliah dan yang sekolah lebih lancar, lebih bagus. Waktu keadaan baik, termasuk kita punya pacar, kita menikah, waktu semua berjalan sesuai dengan impian harapan, rasanya keadaan itu baik, kita bisa sukacita. Tapi waktu keadaan tidak baik, kita sakit, usaha merosot, kita bangkrut, kita di PHK, nilai kita jelek, kita dibully. Wah, di situ sukacita kita bisa hilang. Saudara, sukacita yang bergantung pada keadaan, itu namanya sukacita sementara, bukan sukacita sejati. Tapi sukacita sejati bergantung pada Tuhan yang tidak pernah berubah. Mau keadaan kita baik, mau keadaan kita tidak baik, Dia selalu baik. Dia tidak pernah berubah dan Dia menganugerahkan sukacita yang bukan bergantung pada keadaan, tapi bergantung pada Dia. Maka sukacita sejati bisa kita rasakan meski di dalam keadaan yang tidak baik. Saudara yang dikasihi Tuhan, tadi waktu kita baca di dalam Alkitab, minta maaf ini ada kesalahan, harusnya bukan ayat 46 tapi ayat 47. Di dalam teks yang tadi kita baca ada kata bergembira yang senada dengan kata sukacita yang sedang kita bahas. Saudara, kata bergembira ini diucapkan oleh Maria, dia berkata, "Dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku." Kata bergembira di dalam ayat 47 ternyata dalam bahasa aslinya punya akar kata yang sama dengan kata bergembira di 1 Petrus 1 ayat 5 sampai 6. Saya bacakan bunyinya di 1 Petrus 1 ayat 5 sampai 6. Demikian firman Tuhan. Yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu. Sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Saudara, perhatikan. Penulis surat yang bernama Petrus, dia menulis surat kepada jemaat yang waktu itu sedang menghadapi banyak persoalan, banyak pencobaan, banyak penganiayaan. Nah saudara, tetapi penulis surat berkata, bergembiralah akan hal itu sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita di tengah berbagai pencobaan. Saudara, jemaat sedang menghadapi banyak masalah, ada pencobaan yang membuat mereka duka cita, tetapi diingatkan bergembira. Bergembira apa nih maksudnya? Dikatakan bergembira akan hal itu. Akan hal apa? Hal sebelumnya, yaitu kamu dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu. Saudara, meski kita menghadapi masalah, firman Tuhan ingatkan kita punya satu rasa gembira sukacita karena kekuatan Allah memelihara kita oleh karena iman kita. Saudara, ini sama nadanya dengan petunjuk hidup baru yang tadi kita baca, Filipi 4 ayat 4 sampai 5. Bersukacitalah senantiasa. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Jemaat Filipi waktu itu juga sedang menghadapi masalah-masalah, sedang menghadapi persoalan penganiayaan. Penulis surat yaitu Paulus, waktu dia tulis surat Filipi, dia di dalam penjara loh. Tapi dia bisa mengeluarkan kata-kata bersukacitalah sampai banyak sekali di surat Filipi itu. Kenapa saudara? Karena makna sukacita atau gembira yang dimaksudkan firman Tuhan di sini bukan seperti sukacita atau gembira yang ditunjukkan oleh Joker penjahat Batman. Saudara, Joker penjahat Batman itu sukacitanya, gembiranya irasional, abnormal. Dia sukacita, ketawa terbahak-bahak saat dia melakukan kejahatan. Dia ketawa terbahak-bahak saat orang memukul dia. Bukan begitu saudara. Jadi kita ini juga jangan salah paham. Oh, maksudnya bersukacita senantiasa, bergembira di tengah duka cita. Kalau kita ke rumah duka gak boleh nangis nih. Nanti di rumah duka kita harus ketawa terus. Bukan begitu saudara. Apa yang firman Tuhan maksudkan tentang bergembira dan bersukacita di dalam segala keadaan.
Sukacita sejati yang Tuhan maksudkan adalah satu perasaan positif yang datangnya dari Tuhan sang sumber sukacita sejati itu, yang memampukan kita untuk tetap kuat waktu kita menghadapi pencobaan, persoalan, permasalahan. Sehingga kita tidak dibawa masalah, tapi kita bisa berdiri di atas masalah itu, saudara. Sehingga kita tidak ditekan oleh masalah, tapi kita bisa menjadi pemenang yang berdiri di atas masalah. Dan waktu kita berdiri di atas masalah, kita bukan berdiri lalu tertawa terbahak-bahak, bukan, saudara. Tapi hati kita bisa rasa ada tenang, ada penghiburan. Mungkin dalam hati kecil kita bisa ada senyum kecil dikit, merasa senang Tuhan menjaga, merasa senang Tuhan menguatkan. Dan mungkin ekspresi wajah kita meski kita sakit masih bisa tersenyum meski tidak lebar, karena kita betul-betul rasakan kekuatan dari Tuhan itu. Itu yang dimaksud sukacita sejati di sini. Saudara yang dikasihi Tuhan, Maria waktu dia menaikkan nyanyian pujian dalam teks yang kita baca, nyanyian pujiannya moodnya memang penuh sukacita. Tetapi latar belakangnya sebelum dia menaikkan nyanyian pujian itu, dia baru saja mengalami keterkejutan. Mengalami satu persoalan yang datang tiba-tiba menghampiri dia, membuat dia sangat syok, sangat terkejut. Yaitu apa? Di ayat 31 dari pasal 1 yang sama, dia didatangi oleh malaikat Tuhan yang berkata kepada dia, sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Saudara, Alkitab mencatat dia terkejut, dia syok, sampai malaikat berkata jangan takut. Pasti dia juga takut, bukan hanya takut karena malaikat muncul tiba-tiba, tapi malaikat bilang kamu akan hamil. Waktu itu Maria masih tunangan, Bapak Ibu, belum berstatus suami istri yang bisa tinggal satu rumah, yang bisa melakukan hubungan suami istri sampai dia bisa mengandung. Masih tunangan, masih perawan, masih tinggal di keluarga masing-masing, tapi dia dikatakan akan mengandung. Wah, saudara, itu dia bisa syok. Syoknya kenapa? Begini, di zaman itu orang-orang Yahudi punya aturan, kalau wanita masih tunangan, lalu dia hamil, dan hamilnya karena pria lain, dia bisa dihukum mati. Itu aja waktu dia bayangin, nanti aku dihukum mati gimana? Gara-gara aku punya anak bukan dari suamiku. Yang kedua, dia bisa diomongin orang. Orang-orang akan mencibir dia. Orang-orang berkata, ih wanita apaan? Masih tunangan dah hamil. Yang ketiga, dia membayangkan kalau dia ketemu sama tunangannya, dia mau menjelaskan apa ketunangannya. Yusuf, aku hamil. Hah? Yusuf kaget. Lalu dia berkata, tapi jangan marah dulu. Ini dari Roh Kudus. Dia akan susah meyakinkan Yusuf. Yusuf bisa terima enggak? Kalau Yusuf berkata saya mengada-ngada, saya ngarang-ngarang, gimana? Saya malah ditinggalkan, bagaimana? Oh saudara, itu ada pikiran-pikiran bisa berkecamuk di dalam hati dia. Dan di dalam banyak pikiran, di dalam banyak pertanyaan, ayat 34 dia memberanikan mengajukan satu pertanyaan kepada malaikat. Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami loh. Kok bisa mengandung? Aku belum bersuami. Nah saudara, pertanyaan ini nih bisa diajukan dalam dua kondisi atau dua alasan yang melatar belakangi. Yang pertama bisa jadi karena dia ragu atau karena dia gak percaya. Yang kedua bisa jadi karena dia tidak mengerti. Nah saudara, untuk mempersingkat waktu langsung saya coret bagian yang dia ragu, dia gak percaya. Karena kalimat bagaimana hal itu mungkin terjadi, ini kan kalimat kayak nada gak percaya kan. Tapi kita bisa simpulkan bukan karena gak percaya. Tahu dari mana? Ayat 45, saya bacakan ayat 45. Di sana Elisabeth kerabat Maria berkata demikian. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Saudara, Elisabeth berkata Maria percaya. Maka Maria waktu bertanya bukan karena dia gak percaya. Dia percaya Tuhan bisa lakukan itu. Tapi dia gak mengerti. Saya belum bersuami gimana bisa mengandung. Nah saudara, waktu Tuhan izinkan masalah menghampiri kita, kadang-kadang kita juga bisa bertanya pada Tuhan, mungkin bukan karena kita gak percaya, tapi juga karena kita gak ngerti. Tuhan, masalah ini begitu besar, saya gimana cara hadapinnya, gimana saya cara lewatinnya. Saya percaya sih Tuhan bisa menolong saya dengan cara Tuhan yang ajaib, tapi gimana Tuhan, saya benar-benar gak ngerti, gimana Tuhan.
Nah, kira-kira ketidakmengertian itulah yang menyelimuti perasaan Maria. Nah, untuk menjawab ketidakmengertian itu, malaikat kemudian memberikan penjelasan dan jawaban seperti ini. Roh Kudus yang akan turun atas kamu, kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi kamu. Dan disimpulkan di ayat 37, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Singkat kata saudara, setelah diberitahu jawaban ini, ayat 38, Maria langsung memantapkan dirinya, memberikan satu respons iman yang rendah hati dengan berkata, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Saudara ini kasih Tuhan, waktu kita tidak mengerti menghadapi persoalan hidup kita, kita datang pada Tuhan, kita berseru kepada Tuhan, kita boleh bertanya apa saja pada Tuhan. Tetapi marilah kita mengaminkan apa yang ditegaskan oleh firman Allah yang disampaikan oleh malaikat. Yaitu kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi kita. Roh Kudus akan menolong kita. Dan bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Saudara, kita percaya nggak kenyataan itu? Kita percaya nggak janji itu? Kalau kita percaya, seharusnya kita juga bisa berkata seperti Maria, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Jadilah padamu menurut kehendakmu, menurut perkataanmu. Apa yang kau inginkan terjadi dalam hidupku, aku siap. Hanya tolong aku Tuhan, kuatkan aku melaluinya. Saudara, kalau kita bisa punya gestur, postur sebagai hamba Tuhan, yang kemudian bisa tunduk pada Tuhan, itu menjadi titik awal kita bisa mengalami sukacita sejati itu mengalir di dalam hidup kita. Maka dari itu saudara, dengan postur dan gestur inilah Maria menaikkan nyanyian pujiannya. Dan di dalam nyanyian pujiannya saya mencoba mensarikan 3 pelajaran penting yang bisa kita ingat baik-baik untuk kita bawa pulang seumur hidup kita, supaya kita bisa mengalami sukacita sejati Tuhan di tengah segala keadaan hidup kita. Yang pertama adalah ini saudara, kita harus merendahkan diri di hadapan Tuhan yang Maha Tinggi. Ingat saudara, diri kita nih bukan siapa-siapa. Kita nih betul-betul ciptaan yang lemah, yang hina karena berdosa, dan yang tidak berdaya. Kita harus merendahkan diri di hadapan Tuhan. Saudara, Maria membuka nyanyian pujiannya dengan berkata, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Saudara, dia menyadari saya ini rendah sekali di hadapan Tuhan yang Maha Tinggi. Dan dia mengakui Allah juru selamatku. Saudara yang kasih Tuhan, kita manusia berdosa, gak ada yang bisa menyelamatkan diri kita sendiri. Itulah mengapa Allah sang juru selamat itu harus datang ke dunia. Dia harus korbankan dirinya. Dia yang tidak berdosa sedikit pun. Dia yang maha sempurna itu. Dia harus gantikan kita semua. Karena kalau bukan dengan cara itu, kita tidak akan selamat dari dosa kita. Kita akan binasa di dalam kekekalan. Tapi dia relakan dirinya saudara. Dia korbankan dirinya di atas kayu salib. Pada hari yang ketiga dia bangkit dari maut itu. Mengalahkan dosa, mengalahkan maut. Sehingga setiap kita yang percaya kepadanya tidak binasa. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara, Maria kemudian melanjutkan dengan berkata, dan rahmatnya turun-temurun atas orang yang takut akan dia. Orang yang merendahkan diri di hadapan Tuhan, dia akan hidup takut akan Tuhan. Saudara, tadi WL berkata mengapresiasi Bapak Ibu datang tepat waktu, tidak terlambat. Karena itu salah satu contoh kecil cara kita menunjukkan hormat pada Tuhan. Saudara, waktu kita mau datang beribadah, kita bersikap dengan sebaik-baiknya, kita datang seawal-awalnya, jangan sampai terlambat. Itu cara-cara kita menghormati Tuhan, hidup dengan takut akan Tuhan. Termasuk waktu kita menuruti firman-Nya. Berikutnya saudara, Maria juga berkata, ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tatanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Saudara, Maria menyadari Tuhan itu sangat tidak berkenan pada orang-orang yang congkak, yang meninggikan diri. Tapi Tuhan berkenan kepada orang-orang yang rendah, bahkan Tuhan akan meninggikan mereka. Dan dilanjutkan berikutnya, ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar. Orang yang lapar di sini adalah orang yang lapar di hadapan Tuhan. Yang seolah-olah berkata, Tuhan, saya ini akan selalu lapar, selalu haus. Kalau bukan Engkau roti hidup yang mengisi hidupku. Kalau bukan Engkau air hidup yang memenuhi dahagaku. Saudara, orang yang lapar dan haus akan Tuhanlah yang akan mengalami berkat anugerah Tuhan
dalam bentuk sukacita sejati itu di dalam hati kita. Bapak Ibu, kalau kita bisa merendahkan diri demikian, kita punya satu titik awal perjalanan iman yang tepat. Hari ini saya khawatir banyak orang Kristen di waktu ditanya oleh hamba Tuhan, saudara apakah saudara percaya pada Tuhan? Lalu kita dengan ringan berkata percaya. Saya khawatir kita tuh waktu berkata percaya tidak didasari dari betul-betul kesadaran kita ini gak bisa apa-apa tanpa Tuhan. Kita nih harus merendahkan diri sepenuhnya di hadapan Tuhan. Saudara, satu ilustrasi yang menolong saya memahami hal ini adalah ilustrasi tentang satu pemain akrobat, atraksi akrobatik namanya Mr. Blondin. Mungkin sebagian Bapak Ibu ada yang sudah pernah mendengar kisah ini. Kalau sudah pernah mendengar, gak apa-apa dengar sekali lagi ya, supaya menolong kita makin meneguhkan kebenaran ini. Tapi kalau yang belum, kiranya kisah ini bisa menolong kita memahami apa yang saya maksudkan di sini. Saudara, satu kali ada satu pemain akrobat namanya Mr. Blondin. Dia itu melakukan atraksi yang hebat sekali, berjalan di atas seutas tali kawat, saudara. Di atas ketinggian tertentu. Dia biasa jalan, dia mungkin sambil pegangan satu balok, satu tiang penyangga, keseimbangan begitu, saudara. Kemudian dia berjalan dari ujung yang satu ke ujung yang lain. Satu kali dia melakukan atraksi besar di air terjun Niagara, air terjun terbesar di dunia yang membentang di perbatasan Amerika dan Kanada. Saudara, tali kawatnya dipasang tuh dari tebing yang satu ke tebing yang lain. Lalu waktu dia mulai berjalan, karena ini atraksi yang menegangkan, orang banyak datang berkumpul di sekeliling air terjun itu untuk menyaksikan dia. Waktu dia berjalan dari titik sini sampai ke titik sana, semua orang menahan napas. Aduh, dia selamat gak ya? Wih, begitu sampai di seberang, semua orang tepuk tangan. Wah, hebat! Wah, pada tepuk tangan dengan sorak-sorai. Sampai di seberang, pembawa acara yang adalah manajernya berkata begini, saudara-saudara, apakah saudara-saudara percaya Blondin bisa datang, bisa jalan lagi dari titik ini sampai titik sana kembali dengan selamat? Semua berkata, percaya! Wih, pada bilang seru nih, dia balik lagi, bisa selamat gak ya? Ditambahin sama si pembawa acaranya. Saudara-saudara, apakah saudara percaya dia bisa jalan dari titik sini sampai titik sana dengan bawa sesuatu? Semua berteriak dengan lebih kencang, percaya. Wih, seru, dia bawa barang. Ditambahin lagi, saudara-saudara percaya kalau dia bisa berjalan dari titik sini sampai titik sana bukan bawa barang, tapi bawa orang. Dia gendong seseorang dari titik sini sampai titik sana. Percaya enggak? Semua berkata, wow, ini makin seru deh. Gendong orang, selamat gak ya? Maka teriakannya makin kenceng. Percaya, ayo lakukan. Pertanyaan berikutnya, si pembawa acara berkata, saudara-saudara, siapa yang mau digendong oleh Mr. Blondin dari sini sampai sana? Semua tunduk kepala, diem. Gak ada lagi yang ngomong percaya, yang tadi teriak-teriak percaya. Semua nunduk, aduh jangan sampai keceplosan. Aduh jangan sampai tangannya keangkat. Aduh takut. Gak ada satupun orang yang bersuara percaya saya mau, gak ada. Ditunggu lagi, saudara katanya percaya, siapa yang mau digendong sama Blondin? Gak ada satupun. Terakhir saudara, si pembawa acara yang juga manajer ini berkata, ya udah kalau gak ada saudara-saudara yang mau digendong, saya aja yang digendong. Akhirnya si pembawa acara dan si manajer itu yang digendong oleh Blondin. Dan betul dia jalan dari ujung sini sampai ujung sana dengan selamat. Nah saudara, siapa yang sebenarnya sungguh-sungguh percaya pada Blondin? Hanya si manajer itu. Nah waktu kita berkata, apakah saudara percaya pada Tuhan Yesus? Saudara berkata, percaya. Coba kita tanya diri kita, betulkah kita sungguh-sungguh percaya dalam arti kita menyerahkan seluruh hidup kita dalam gendongan Tuhan? Untuk berjalan dari titik kehidupan kita yang satu sampai akhir hidup kita. Ataukah kita hanya berteriak percaya di pikiran kita dan di mulut kita saja, tetapi hidup kita sepenuhnya, saya mau lihat dari jauh aja deh Tuhan, saya gak mau digendong sama Tuhan. Oh saudara, kalau itu yang terjadi pada diri kita, tampaknya kita belum sungguh-sungguh merendahkan diri sepenuhnya di hadapan Tuhan yang maha tinggi. Yang kedua saudara, supaya kita bisa mengalami sukacita sejati di dalam Tuhan, kita harus meninggikan Tuhan yang maha kuasa. Bukan meninggikan diri kita, bukan meninggikan orang lain. Di ayat 46 Maria berkata, jiwaku memuliakan Tuhan.
Dilanjutkan di ayat 49, yang maha kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku dan namanya adalah kudus. Saudara, waktu dia mengagungkan nama Tuhan adalah kudus, itu sebuah pujian pengagungan bahwa Tuhan itu kudus namanya, tidak ada yang sama dengan dia. Dia maha sempurna, gak ada satu pribadi pun yang bisa menandingi dia. Maka dia kudus, dia sangat spesial, dia sangat dipisahkan dari semua yang lain. Oh saudara, ini satu pengagungan, satu peninggian kepada Tuhan kita. Dan dilanjutkan di ayat 51, ia memperlihatkan kuasanya dengan perbuatan tangannya dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Saudara, Tuhan yang Maha Kuasa itu memperlihatkan kuasanya. Dan sekali lagi dikatakan, orang yang congkak hatinya akan dicerai-beraikan. Karena Tuhan gak berkenan pada orang yang meninggikan dirinya. Tetapi Tuhan akan berkenan pada orang yang merendahkan dirinya dan meninggikan Tuhan. Saudara, di Yohanes 3 ayat 30 ada satu kutipan yang bagus sekali yang diucapkan oleh Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis seorang hamba Tuhan yang rendah hati. Dia berkata, Kristus harus makin besar, tetapi kita harus makin kecil. Aku harus makin kecil. Less of me, more of him. Saudara, Yohanes Pembaptis itu tuh bukan hanya mengucapkan, tapi dia sungguh-sungguh menunjukkan dengan hidupnya. Kalau kita baca kitab-kitab Injil, saudara, awal-awal Yohanes Pembaptis itu ada catatan tentang diri dia. Tapi waktu Tuhan Yesus mulai muncul, dia betul-betul mempersiapkan jalan pelayanan buat Tuhan Yesus. Catatan tentang diri dia mulai berkurang. Sampai akhirnya dia masuk penjara, dipenggal lagi kepalanya. Dan udah gak ada lagi kisah hidup dia. Yang ada adalah kisah Tuhan Yesus yang makin besar sampai akhir seluruh 4 Injil. Tetapi Yohanes Pembaptis betul-betul seperti hidupnya makin kecil, makin redup. Saudara, diri kita di hadapan Tuhan, kita harus sadar, kita ini bukan siapa-siapa. Kita ada di dunia ini hanya untuk meninggikan Tuhan. Kalau kita sampai akhir hidup kita gak dikenal, gak diingat, gak jadi soal. Yang terpenting melalui hidup kita, Tuhan dikenal, Tuhan ditinggikan. Saudara, saya pernah pelayanan di satu gereja, waktu itu lagi momen ibadah Natal, perayaan Natal, seperti yang akan Bapak Ibu Saudara lakukan di bulan ini. Nah, waktu itu karena Natal umum, jadi panitianya beraneka ragam, ada anak remaja, pemuda, ada orang dewasa. Salah satu anak remaja laki-laki pakai kacamata, anaknya diem tapi anaknya rajin, dia dapat tugas cetek-cetek lampu, saudara. Nyala-nyalain, matiin lampu, yang tugasnya di belakang panggung. Karena semua saklar lampu ada di belakang panggung. Saudara, saya perhatikan anak remaja ini tuh sangat baik. Kenapa? Karena setiap kali latihan, sampai gladi kotor, sampai gladi resik, dia sangat tanggung jawab. Latihan jam 5, jam 4 dia udah datang. Bahkan pemusik, pemimpin pujian datangnya lebih mepet-mepet. Beberapa bahkan terlambat. Tapi yang cetek-cetek lampu ini 1 jam di muka dia udah datang mempersiapkan diri. Dan dia sudah standby di depan saklar lampu menunggu instruksi kapan nyalain lampu A, B, C dan sebagainya. Nah saudara, waktu hari H Natal, saya kebetulan ada bagian tugas di belakang panggung mengecek sesuatu. Saya bertemu dengan dia yang standby di belakang panggung di depan saklar lampu itu. Dia sendirian di sana, saudara. Nah waktu saya lihat dia sendirian di sana, saya tepok pundaknya. Saya bilang, makasih pelayanannya ya. Saya apresiasi sekali, saya lihat kamu setia. Kamu latihan datang tepat waktu, kamu mengerjakan dengan penuh tanggung jawab. Meski hanya cetek-cetek lampu. Dia berkata, makasih kok. Enggak lama dia nangis, saudara. Waktu dia nangis saya kaget, loh kamu kenapa nangis? Terus dia bilang begini, sebenarnya kok saya tuh kepengennya pelayanan yang di depan mimbar. Tapi kayaknya saya gak punya kemampuan, saya gak bisa nyanyi, saya gak pintar ngomong. Jadi rasanya orang gak akan pernah kasih saya kesempatan yang ada di depan mimbar. Main musik juga saya gak bisa. Saya sedih, cuma dapat bagian cetek-cetek lampu. Gak ada yang lihat saya. Boro-boro ada yang tahu ada orang di belakang panggung yang cetek-cetek lampu. Wah, waktu saya dengar itu, saya ikut sedih saudara ya. Lalu saya tepok lagi pundaknya, saya hibur dia. Saya bilang begini, meski gak ada yang lihat kamu, Tuhan lihat kamu. Itu yang terpenting. Justru karena kamu di belakang panggung gak dilihat orang, kamu lebih bisa belajar rendah hati dibandingkan dengan mereka-mereka yang di atas panggung. Saudara, para pelayan di atas panggung itu bergumul sekali, saudara, dilihat orang banyak, dia nyanyi, termasuk kami hamba-hamba Tuhan yang berkhotbah.
Aduh, satu pergumulan. Apakah waktu kami lakukan pelayanan ini sedang meninggikan Tuhan atau meninggikan kami? Nah saudara, itu satu pergumulan yang gak mudah. Maka saudara, saya bersyukur sebelum ibadah dimulai tadi di pagi-pagi, tim pelayan tuh berdoa dulu. Saya kira ini satu kebiasaan yang sangat baik dan harus diteruskan. Karena disitulah kita sedang merendahkan diri kita dan mengagungkan Tuhan. Kita menyadari saya ini gak bisa melayani kalau bukan Tuhan yang beranugerah. Saudara, sekali lagi kita harus meninggikan Tuhan seumur hidup kita. Waktu kita meninggikan Tuhan, Tuhan berkenan, Tuhan anugerahkan berkat rahmat-Nya dalam bentuk sukacita yang mengalir dalam hidup kita. Yang ketiga dan terakhir saudara, kita harus memohon Tuhan yang Maha Kasih memberkati kita. Saudara, semua kasih karunia Tuhan datangnya dari berkat Tuhan. Ayat 48 firman Allah berkata, sebab Ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Ayat 49, yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku. Ayat 53, Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar. Saudara, perhatikan semua tindakan aktif ini adalah berkat pertolongan Tuhan. Termasuk ayat 54 bagian akhir. Ia menolong Israel hambanya karena Ia mengingat rahmat-Nya. Saudara, kita bisa mengalami kebaikan Tuhan karena Tuhan beranugerah memberkati kita. Maka waktu kita rendahkan diri, kita tinggikan Tuhan. Mohon Tuhan yang berkati kita dengan sukacita itu di tengah berbagai persoalan, permasalahan hidup kita. Sebagai penutup saudara, izinkan saya bagikan kesaksian yang pernah terjadi pada anak kami. Putri kami waktu itu beberapa tahun lalu, dia masih usia 3 tahun, jatuh saudara. Jatuh dari mana? Dari pagar. Pagar rumah kami waktu itu, kalau dari luar rumah untuk sampai ke pagar itu perlu naik beberapa anak tangga. Jadi dari anak tangga ada padang rumput kecil, lalu dia baru manjat pagar itu, lalu dari pagar itu jatuh keluar. Nah, dari luar, kalau dari jalanan luar ke tinggi pagar itu kurang lebih tingginya mungkin 1,5 sampai 2, mendekati 2 meter. Dia jatuh keluar, kepalanya menghantam batu paving, bocor saudara, darahnya ngucur, masih umur 3 tahun. Wah saudara, sebagai papa mama waktu lihat situasi itu, kira-kira perasaan kita gimana? Bapak ibu yang punya anak pasti bisa bayangkan perasaan saya dan istri. Wah, kami tegang bukan main. Bersyukur waktu itu ada tetangga mengantarkan istri saya dan anak buru-buru ke rumah sakit. Saya lagi di luar kota, lagi retreat karena saya masih kuliah mahasiswa waktu itu. Kemudian saya ditelepon, saya cepat-cepat juga dilarikan menyusul ke rumah sakit. Sampai di rumah sakit, dokter memberikan diagnosis setelah di CT scan. Dokter berkata ada keretakan di bagian tulang kepalanya, tempurung otaknya. Wah saudara, tegang. Lalu dokter menjelaskan, keretakannya seperti ini, ada bagian atas, ada bagian bawah. Bagian bawah ini kalau menekan selaput otaknya, maka ada 2 resiko yang muncul. Yang pertama, dia akan kejang-kejang lalu dia lumpuh. Atau yang kedua, dia akan kejang-kejang lalu dia meninggal. Dua-dua menegangkan, dua-dua menakutkan saudara. Istri saya langsung menangis. Saya berusaha menahan air mata saya dengan degup jantungnya begitu kencang dan menakutkan sekali. Oh saudara, dalam situasi seperti itu kami bertanya, dok jadi apa yang harus dilakukan? Dokter berkata 4 hari observasi kritis. Di rumah sakit dilihat kalau 4 hari masa kritis ini lewat maka anak ini selamat. Jadi kita berdoa saja Pak, memohon Tuhan menolong. Oh saudara, itu 4 hari yang begitu menegangkan. Pagi, siang, malam saya bolak-balik masuk kamar mandi, toilet di rumah sakit untuk berlutut, berdoa, menangis, memohon Tuhan menyelamatkan dan menyembuhkan putri yang kami kasihi itu. Saudara, waktu itu saya masih mahasiswa. Saya kemudian karena 4 hari harus nemeni anak di rumah sakit, saya izin dengan dosen gak bisa kuliah. Saya bilang, Pak, Bu, minta maaf semua perkuliahan, saya gak bisa ikut karena harus nemenin anak lagi kritis. Dosen-dosen berkata begini, oke, gak apa-apa, perkuliahan kamu diizinkan gak ikut selama 4 hari ini. Tapi chapel itu kebaktian saudara. Jadi di kampus kami setiap hari ada kebaktian kurang lebih 1 jam. Chapel gak boleh izin. Setiap hari kamu dari rumah sakit mesti datang ke kampus, ikut chapel. Selesai chapel baru kamu balik. Waktu dikasih tahu itu hati saya sebenarnya mau protes. Ya elah, yang kuliah pagi, siang, sore boleh izin. Chapel 1 jam, kenapa gak sekalian aja sih? Sampai saya harus bolak-balik setiap hari rumah sakit kampus. Tapi karena saya
mahasiswa, saya takut juga kalau saya protes, saya nggak berani protes. Saya, iya Pak, iya Bu, dalam hati meskipun banyak bertanya saudara ya. Tapi akhirnya saya belajar taat, waktu chapel saya datang. Saudara, chapel suasananya seperti Bapak Ibu lagi ibadah begini nih. Waktu itu saya duduk, saya datang. Tapi saya bersyukur sekali, 4 hari itu karena diwajibkan chapel. Justru selama 4 hari itulah saya diajar Tuhan untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan. Saya diajarkan Tuhan meski di tengah masalah yang sedang menakutkan, saya diajar untuk tetap meninggikan Tuhan lewat pujian penyembahan yang kita naikkan dalam ibadah. Dan saya punya kesempatan untuk betul-betul memohon Tuhan menolong saya. Dan saudara, selama chapel 4 hari itu, saya betul-betul rasakan seperti Tuhan duduk di sebelah saya. Menepuk-nepuk pundak saya, sesekali memeluk menguatkan saya, menghibur saya di tengah masa yang penuh dengan ketakutan itu. Dan setiap kali saya pulang dari chapel, saya selalu rasakan ada kekuatan baru. Meski di tengah situasi yang menakutkan, ada satu sukacita sejati, satu damai yang menenangkan hati. Dan selama 4 hari kritis itu, kami terus berdoa, Tuhan berikan bonus. Lewat hari keempat, anak kami dinyatakan aman dari masa kritisnya. Tuhan sembuhkan, bulan berikutnya diperiksa, udah nyatu, nggak ada yang dikhawatirkan. Hari ini putri kami sudah remaja dan dia sudah tumbuh menjadi remaja yang baik-baik saja. Dan dia bisa ikut melayani Tuhan juga di gereja saat ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, sekali lagi di dalam momen Advent ini, mari kita sambut Tuhan dengan cara merendahkan diri kita, meninggikan Tuhan. Dan apapun persoalan kita, kita mohon Tuhan berbelas kasihan, memampukan kita, sehingga kita bisa alami sukacita itu di tengah-tengah masa menjelang Natal ini, sampai seluruh hidup kita. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa dalam surga, di tengah segala pergumulan, permasalahan dihadapi oleh umat-Mu, oleh kami semua di tempat ini, Tuhan yang paling tahu apa beban hidup kami, apa pergumulan yang merenggut sukacita di hati kami. Hari ini kami mau rendahkan diri di hadapan Tuhan. Kami mau meninggikan Engkau Tuhan kami yang maha kuasa. Oh Tuhan, kami mohon Engkau juga berkati kami dengan pertolongan kuasa-Mu Tuhan. Sehingga di tengah segala masalah apapun yang terjadi dalam hidup kami dapat kekuatan, kami dapat pertolongan. Sehingga kami bisa rasakan sukacita sejati itu yang bukan bergantung pada keadaan, tapi hanya bergantung pada Engkau, Tuhan kami, Sang sumber sukacita sejati itu. Ya Tuhan, berbelas kasihanlah kepada setiap kami, jamah hati kami, urapi kami, berkati kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan berkati saudara. Saya mengundang jemaat sekalian untuk bersama-sama berdiri. Kita akan mengucapkan pengakuan iman kita berdasarkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Kita akan memberikan ucapan syukur kita kepada Tuhan. 2 Korintus 9 ayat 7 berkata, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau paksaan, karena Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Mari kita siapkan hati kita memberi persembahan dengan menyanyikan pujian. Oh
Persekutuan doa pada hari Rabu diadakan pukul 7 malam dengan tema Ada Apa Dengan Nazaret dan Bethlehem. Jemaat silakan datang untuk berdoa bersama. Kemudian awal tahun depan acara Pasutri ada 2 event. Yang pertama itu tanggal 17 Januari dengan tema Legacy oleh Ibu Maimunah Natasha. Bapak Ibu dipersilakan untuk datang, boleh membawa keluarga juga. Dan acara Valentine, acara khusus Valentine Pasutri pada tanggal 14 Februari tahun depan 2025. Silakan mendaftar, diadakan di Palimanan, Bukit Golf. Ada 30 kuota. Bapak Ibu silakan mendaftar. Kemudian pada sore hari ini nanti jam 4 sore ada Natal Sekolah Minggu. Jadi silakan mengajak anak-anak maupun cucu atau kenalan yang masih berumur sekolah minggu untuk mengikuti Natal Sekolah Minggu nanti sore pukul 4 sore. Serta tanggal 21 hari Sabtu ini ada perayaan Natal umum. Semua jemaat diundang untuk hadir pukul 5 sore. Kami mengucapkan terima kasih juga atas sumbangan Mike Sennheiser yang disumbangkan untuk pemakaian di kebaktian pemuda remaja. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dan inilah laporan persembahan kita minggu lalu. Haleluya, aku bersorak. Haleluya, Haleluya. aku bersorak. Bersorak. Tuhanku luar biasa. Haleluya, aku bersorak. Tuhanku dahsyat berkuasa. Tuhan bersorak, puji namamu, ku bernyanyi bagimu. Ku bersuka cita melampau bagimu, Yesus peliharaku. Kurayakan kasih-Mu, Yesus kau di dalamku, Yesus peliharaku. Kurayakan kasih-Mu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk semua yang Kau berikan pada kami sampai dengan detik ini Tuhan, untuk kesehatan dan semuanya. Tapi terlebih dari itu semua Tuhan, tolong mampukan kami, beri kami rasa tulus, ikhlas, setia, hormat dan takut, supaya dalam hidup kami benar-benar bisa menjadi persembahan yang benar untuk kemuliaan-Mu saja. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi, Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Gimana kabarnya hari ini? Baik, puji Tuhan. Saya atas nama gereja menyambut Bapak Ibu Saudara sekalian semuanya dalam ibadah ini, sungguh ibadah yang meninggikan dan memuliakan Tuhan. Saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada setiap pelayan jemaat hari ini, dan juga Pak Pendetanya sedang ke kamar kecil. Beliau Lim Hendra, Evangelis Lim Hendra itu dari Saat dan mengajar di sana dan menjadi konselor juga. Kalau ada yang mau konseling sama beliau silahkan, mumpung ada orangnya. Baik, biarlah ibadah ini sungguh kita nikmati dan sukacita yang kita terima ini kita bisa bagikan kepada sesama. Ada beberapa hal yang perlu saya tekankan ya. Tapi sebelumnya minta maaf, mungkin dari Bapak Ibu sekalian ada yang pertama kali hadir tempat ini?
Bisa angkat tangan sejenak. Sebelah kanan saya, sebelah kiri saya. Wah, sudah setia semua. Tugas kita menghadirkan orang-orang baru ya. Yang belum percaya, yang belum ke gereja, atau yang sudah lama tidak ke gereja, ajak mereka untuk datang beribadah. Baik, yang perlu saya tekankan pertama, perayaan Natal sekolah minggu jam 4 sore di ruang remaja. Ya, silakan hadir, Bapak Ibu antar anaknya, cucu, silakan hadir supaya Natal sekolah minggu sungguh Natal yang berkesan bagi anak-anak. Ya, nah ini Evangelis Aweng namanya ya, bahasa panggungnya Aweng. Terima kasih, salam kepada STT Saat, salam kepada Pak Rektor. Kami sangat bersuka cita bisa dilayani oleh Bapak Lim Hendra. Baik, lalu yang kedua Bapak Ibu sekalian, Natal tanggal 21 Desember, itu hari Sabtu, ayo datang. Berbondong-bondong penuhi tempat ini supaya firman Tuhan dinyatakan kepada orang-orang yang butuh memerlukan sukacita Natal juga, yaitu keselamatan jiwa. Tanggal 25 Desember hanya satu kali jam 9. Yaitu ibadah, kita datang untuk beribadah. Lalu ibadah tutup tahun 31 Desember itu jam 5 sore. Ada potluck, artinya yang datang silakan bawa makanan 2-3 porsi. Yang lain juga nanti kita kumpulkan lalu kita makan bersama-sama. Ada yang bertanya, Pak kalau saya pergi keluar kota gimana? Ada Gojek, ada Grab ya. Makanannya silahkan kirim ke sini. Nggak, tempat tidak masalah saudara ya. Banyak online. Ya. Untuk kita bersuka cita. Baik. Ada pesan khusus dari Pak Sutri. Silakan, ada pesan khusus dari Ketua Pak Sutri. Saya berikan waktu 3 menit. Ayo Pak, lari Pak. Ya. Oke, silakan. Oke, selamat siang jemaat yang terkasih dalam Tuhan. Shalom. 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 Oke. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada jemaat sekalian yang selama ini sudah membantu, bertahun-tahun membantu, menolong, mendoakan, bahkan membantu dalam dana untuk Komisi Pak Sutri. Bapak sekalian, sebelum saya membawakan beberapa pengumuman, izinkan saya untuk sharing tentang Komisi Pak Sutri, Bapak sekalian. Ya, begini Bapak sekalian, kita menurut saya perlu bangga, perlu mengucap syukur, perlu terima kasih kepada Tuhan. Karena Komisi Pak Sutri ada bukan karena Pak Emil, bukan karena majelis Bapak Ibu sekalian, atau bukan karena siapa saja, bukan. Karena Tuhan, karena hikmat Tuhan, karena anugerah Tuhan, sehingga Komisi Pak Sutri ada Bapak Ibu sekalian. Ya, Komisi Pak Sutri ini bagi saya pribadi sangat berguna bagi jemaat sekalian, bagi saya, bagi semuanya. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Karena kondisi dunia yang sudah tidak menentu, keadaan ekonomi yang juga semakin kacau kalau kita lihat saat-saat ini, kondisi rumah tangga yang boleh dikatakan banyak bermasalah. Inilah Komisi Pak Sutri GKT Seteraya hadir. Betul ya Bapak Ibu sekalian? Jadi dukunglah Komisi Pak Sutri ya. Terus kehadiran Bapak Ibu sekalian itu sangat berguna. Doa Bapak Ibu sekalian itu sangat berguna. Karena saya juga lihat Komisi Pak Sutri ini berbeda. Komisi Pak Sutri ini sangat bagus. Kenapa Bapak sekalian? Firman-firman yang diberitakan di Komisi Pak Sutri itu seperti saya ibaratkan, ilustrasikan seperti buah jeruk Bapak Ibu sekalian. Kalau kita lihat buah jeruk itu kita tidak tahu isi biji jeruknya itu berapa. Karena di Komisi Pak Sutri, karena ada sharing,
akan ada tanya jawab, otomatis kita akan kupas betul firman yang berguna untuk Komisi Pasutri. Dan saya juga ucap syukur kepada Tuhan, saya dikasih kesempatan untuk melayani Komisi Pasutri Bapak. Nah, bulan nanti tahun depan Bapak sekalian, itu kita ada satu tema yang luar biasa. Saya mengharapkan Bapak sekalian bisa hadir. Tolong untuk tanggalnya bisa lingkari tanggal merah supaya kita sisihkan waktu sebentar untuk bisa hadir di Komisi Pasutri. Pembicaranya saya import Bapak sekalian. Saya import loh ya. Saya import dari Jakarta. Usianya tahu nggak Bapak sekalian? Mungkin Bapak sekalian sudah sebagian kenal ya. Usianya sudah 80 tahun ke atas. Dia single parent Bapak sekalian. Ya, dia ditinggalkan suaminya, dia membesarkan anaknya, tapi tetap nomor satu dia melayani Tuhan dimanapun. Ya, pembicaranya yaitu Ibu Maimunah. Dia pembicara salah satu pengurus Hagai. Jadi saya mengharapkan Bapak sekalian yang sudah oma-oma, yang punya anak, yang punya cucu, ya, kemudian yang orang tua punya anak, atau siapapun yang mau datang Komisi Pasutri dengan tema legasi ini, warisan, itu hadir Bapak sekalian, silahkan hadir. Warisan apa yang terbagus untuk anak-anak kita, untuk generasi kita, ya, itu di bulan Januari tanggal 17 Januari, hari Jumat pukul 6:30 malam. Berikutnya bulan Februari. Nah, tapi sebelum saya ceritakan bulan Februari, saya mohon maaf karena tempatnya terbatas. Kalau kita lihat 2 tahun yang lalu, acara Valentine ini sangat bagus, ya. Banyak jemaat yang terberkati, bahkan banyak jemaat yang mengatakan kepada saya pribadi, ayo Pak Ronald, bikin acara di Valentine. Banyak yang acara-acara ini membuat keluarga-keluarga dipulihkan. Kalau keluarga kita sehat, ya, kalau keluarga kita bagus, kalau di keluarga kita ada satu terang dari Yesus, kita menjadi berkat, menjadi keluarga yang takut akan Tuhan, gereja kita luar biasa, gereja kita terberkati, gereja kita sehat. Nah, ini acara Valentine kita yang 2 tahun lalu, Bapak Ibu sekalian. Acaranya sangat menarik, ada lomba-lomba, ya, ada dress code, yang serasi, ada 1 hadiah. Kemudian ada juga lomba siapa yang pasangan romantis, kita juga kasih hadiah. Nah, ini acara kita yang pada waktu 2 tahun lalu di clubhouse-nya Gra Family, ya. Ini acaranya banyak yang daftar. Saya mengatakan pada waktu itu, mohon maaf, tempatnya batas. Sebetulnya kita nggak mau menerima. Sebenarnya kita bukannya, enggak bisa, bukan. Karena tempatnya terbatas. 1 pasang 1 meja. 1 pasang 1 meja. Jadi tempatnya terbatas, akhirnya kita batasi untuk kuota kita. Nah, untuk posternya tolong Teresa. Nah, kali ini kita mengadakan tidak di Clubhouse Gra Family, tapi di Palimanan Ciputra. Mungkin yang warga Citraland tahu tempatnya, di Palimanan di Citraland, di ballroomnya. Saya sudah hitung mejanya, itu hanya bisa maksimal 30 Bapak Ibu sekalian. Padahal kalau saya lihat jemaat yang hadir saat ini pun banyak pasangan muda-mudi, juga yang masih suami istri banyak sekali, ya. Nah, segera daftarkan, segera Bapak Ibu sekalian bisa daftar. 30 pasang. Pembicaranya Pendeta Alex Gunawan. Beliau gembala sidang di GKA Galaksi Bumi Permai. Beliau nanti didampingi oleh istrinya, yaitu Evangelis Trivena. Ya, nah saya mengharapkan, ayo Bapak sekalian setelah acara ini bisa daftar. Acaranya tadi saya sampaikan. Kemudian WL-nya, enggak kalah ngetopnya WL-nya Bapak Ibu sekalian. Tahu enggak WL-nya siapa? Nah, WL-nya sama 2 tahun yang lalu, persis. Saya kalau WL-nya lokal Bapak Ibu sekalian, ya. Kalau yang Januari saya import, ini lokal, yaitu Bapak Gembala kita, Pak Emil, ya. Dan istri nanti WL-nya, oke. Nah, silakan Bapak sekalian, ayo daftarkan. Sudah yang daftar 7 pasang.
Ya, jadi tinggal 23 pasang. Biayanya murah enggak? Murah atau mahal Bapak-Bapak sekalian? Kalau enggak ada yang bersuara jadi murah, nanti langsung saya daftar gitu ya. Biaya sangat murah, yaitu satu pasang, satu orang 200, jadi sepasang 400.000. Murah enggak? Sangat murah saya mengatakan. Kenapa? Karena untuk Tuhan. Betul ya? Karena untuk Tuhan. Nah, bagi Bapak sekalian, Pak saya ingin ikut. Ada 2 tahun yang lalu. Pak saya ingin ikut, tapi mohon maaf kebutuhan saya banyak. Saya enggak ada duit Pak, tapi jujur saya mau ikut. No problem, kita bisa bantu. Ya, silahkan nanti temui pengurus, ada Pak Eko, ada Pak Yansen. Pak Yansen malah 2 tahun yang lalu itu menjadi pemenang itu. Dress code terbaik itu kalau nggak salah. Betul ya Pak Yansen ya? Kemudian yang pasangan romantis yang pemenangnya yaitu siapa? Ya. Pemenangnya ada dari jemaat juga GKT, siapa Disi? Oh ya Pak Fandi ya. Nah silahkan daftar. Kemudian bisa cicil enggak? Bisa Bapak sekalian. Silahkan cicil, nanti kita catat. Yang saya mengharapkan semua bisa ikut. Saya sangat senang sekali. Demikian pengumuman dari saya. Tapi terakhir Pak Emil, saya lupa satu pesan aja. Di tahun 2025 Komisi Pasutri punya programnya begini Bapak sekalian. Karena saya lihat banyak yang cinta kepada Komisi Pasutri, siap bulannya hadir di acara persekutuan Pasutri, siap Jumat minggu ketiga. Selalu hadir, tidak pernah absen. Di tahun 2025 pengurus Pasutri mengapresiasi siapa yang rutin, siapa yang rajin hadir siap Jumat minggu ketiga di tahun 2025 Januari sampai Desember 2025 kita akan memberikan apresiasi yaitu bulan madu. Enak ya, bulan madu di Hotel Bintang 5. Yang kedua, dinner di hotel juga Bintang 5. Sekian info dari saya, pengumuman dari saya ucapkan terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Baik, ya silakan daftar. Yang potluck juga silakan daftar menunya ya. Yang mau kirim silakan daftar juga. Baik, mari kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih biarlah sukacita Natal memenuhi hati kami, memenuhi keluarga kami, memenuhi kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, berkati jemaat Tuhan tempat ini. Biarlah Tuhan memberkati. Bila ada yang galau, bila ada yang dalam pergumulan, biarlah sukacita Natal itu turun, memenuhi hati, memberikan kehangatan, memberikan harapan, memberikan damai sejahtera. Bila ada yang mencari pekerjaan, bila ada yang dalam permasalahan rumah tangga, dalam studi, bahkan dalam pelayanan, biarlah Tuhan menguatkan kami semuanya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan biarlah ada yang sakit, Tuhan sembuhkan, Tuhan jamah, dan Tuhan pulihkan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan juga bangsa dan negara kami. Tuhan juga menolong supaya bangsa ini sungguh dipimpin oleh orang yang takut akan Tuhan, sungguh memperhatikan rakyatnya, sehingga negeri ini makin jaya, makin makmur. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami hidup, kami berdoa. Amin. Jemaat sekalian silakan berdiri. Kita puji dan muliakan Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Doksologi. Cita Natal
engkau bawa dan engkau sebarkan kepada orang-orang sekitarmu, dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya Allah Bapa, sumber karunia, sumber sukacita, sumber keselamatan melimpahimu dengan berkat-berkat yang berkelimpahan, yang melampaui segala akal di dalam keluargamu, di dalam pelayananmu, dalam pekerjaanmu, dalam studimu, dalam kehidupanmu sehari-hari. Dan biarlah anak yang tunggal itu, Yesus Kristus, Sang Immanuel, selalu berjalan bersamamu, dan Allah Roh Kudus meneguhkan imanmu dari sekarang sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Amin. Amin. Silakan duduk, ibadah selesai. Tuhan Yesus memberkatimu.